Hai guys, kembali lagi di Radot Valen Channel yang lagi rajin banget bikin konten. Karena gue sangat tertarik untuk mendalami dan juga belajar tentang Messi ini. Selain itu juga karena yang nonton banyak ya, jadi gue juga semangat untuk menyampaikan update demi update. Dan barusan gue sengaja pakai ini, gue beli di Camp Nou waktu itu karena barusan gue habis translate dari press conference-nya si Leo Messi sama Best. Luar biasa ternyata. Jebret Media tadi live sampai 7.000 untuk translation tadi. Terima kasih Gus Rip, teman gue yang memberikan ide untuk bikin acara tadi. Dan bagi gue nih acara yang rapih ya. Rapih dalam arti kita tahu di sini ada 3 pihak sebenarnya yang sedang bernegosiasi. Ada Leo Messi dengan La Liga, Leo Messi dengan Barcelona, kemudian Barcelona dengan La Liga. Dan bisa rapih karena dia bisa ditaruh di tempat yang sama dengan tempatnya Laporta kemarin. Artinya yang disampaikan baik-baik oleh Laporta kemarin, hubungan dengan Messi ya itu dibuktikan dengan kehadiran Messi. Lalu kemudian Messi muncul. Dia nangis 2 kali dalam waktu yang lama, pada saat memulai sama setelah dia kasih speech-nya. Ini menunjukkan memang emosional dia yang tergoncang ya karena masalah ini. Dari kesimpulan yang kalian bisa lihat juga di Jebret Media TV yang gua dan Best translatekan ke kalian, dari gua melihat bahwa Messi pun sama dengan Laporta, dia memainkan peran sebagai good cop ya, bahwa maunya semua akan tetap berjalan di Barcelona, tetapi keadaannya membuat dia tidak bisa untuk berada di Barcelona lagi. Apa yang dianggap oleh dia harus dia lakukan sudah dia lakukan, mengurangi gaji, mengikuti persyaratan yang diminta, tapi tetap nggak bisa. Karena di satu sisi La Liga punya aturan, di sisi lain Barcelona punya utang dan Messi tidak mau menjadi beban di situ. Ketika dipancing, ya lu bisa nggak sih dikurangin lagi gajinya? Ya jawaban dia cukup pintar untuk bilang, kalaupun gue lakukan itu, gue udah lakukan itu, tapi ternyata tetap nggak bisa. Laporta berhasil untuk membuat bola itu ada di Messi dan juga La Liga. Tapi sekarang apa yang dilakukan oleh Messi tadi juga menurut gua pinter juga untuk kemudian mengembalikan bola itu kepada Laporta dan juga La Liga. Bahwa tangisan dia, kesedihan dia itu memang benar dia cinta, tapi tidak membuat bahwa dia itu gratisan. Bahwa kecintaan itu bisa ditunjukkan dari emosi dia menangis, tapi tidak menunjukkan bahwa dia nggak punya bottom untuk memberikan penawaran. Dan itu tentu dilakukan oleh timnya. Mungkin dia bisa saja bilang sama bapaknya, udah gue nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tapi tentu untuk ukuran Lionel Messi, ada tim yang berhitung yang jauh lebih rumit daripada yang sekedar kita pikirkan. Lu dapat duit sekian, masa lu sekian aja nggak mau lu kurangin, lu udah dapat sekian. Kita nggak pernah tahu berapa banyak yang harus dia biayai. Dia mungkin punya usaha lain, pajak yang harus dia bayarkan. Dia tahu value dia ketika dia juga berada di sana itu ternyata sepadan dengan harga dia. Itu juga akan gue bahas di episode berikutnya, bahwa dia berpikir bahwa yang dia harus lakukan sudah dia lakukan. Bola itu dikembalikan lagi kepada Laporta dan La Liga. Karena dia tadi masih belum mau menjawab akan pindah kemana. Dia cuma mau bilang bahwa gua harus memulai sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Gue bangun pagi biasanya udah harus latihan dengan teman-teman, sekarang gue enggak. Dan dia mengatakan kalaupun dia pindah kemana nanti dia akan tim yang compete juga di Champions League dan bisa saja ketemu Barcelona, dan secara profesional dia akan siap untuk menghadapi itu. Jadi ini juga permainan PR yang sangat kelas atas, permainan negotiation yang sangat tinggi.
pembicaraan legal yang juga sangat rumit, dan juga pembicaraan nilai ekonomik yang sangat-sangat besar ya. Kalau ada yang mengatakan Barca bukan sekedar klub, bagi gue juga, gue mau bilang bahwa Messi bukan sekedar seorang pemain biasa. GOAT, greatest of all times. Bukan cuma dari sisi permainannya, tapi juga dari sisi dampak-dampak lain yang bisa didapat dari orang yang bekerja sama dengan dia untuk mendapatkan jasanya. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak sesimpel yang kita pikir. Namun seperti yang gue bilang, bahwa sebenarnya maunya semua, kalau kita simpulkan, Barcelona pengennya, kalau kita simpulkan dari semua, karena ada tambahan juga, Tebas katanya sudah kasih pilihan juga kepada si Laporta, lu mau kita kasih keringanan lewat CVC atau lu memang tetap milih ESL, Messi-nya pergi. Dia tetap memilih ESL tapi Messi-nya pergi, kata Justin tadi, gue dengar seperti itu. Jadi semua pengen, idealnya gue lihat tiga pihak ini Messi tetap di situ. Tapi nggak tahu bagaimana cara untuk bisa mewujudkan itu semua guys ya. Jadi seperti yang gue bilang di awal, tidak mentah-mentah Barcelona tuh bilang Messi tidak akan lanjut, enggak. Ada harapan Barcelona kemarin untuk ada perubahan dari Messi ataupun juga dari La Liga. Tapi Messi sekarang udah jawab, dia sudah lakukan bagian dia. Dia bilang La Liga juga tidak bisa, Barcelona juga punya utang. Nggak tahu lah nanti kalau Tebas juga bikin press conference sendiri, tapi semua pengen dia tetap ada di sana. Nah, kalau ini benar terjadi, menurut gue yang paling menang itu adalah Messi. Dia sudah menunjukkan kecintaannya hari ini melalui press conference-nya. Dia menemui semua pemain-pemain tadi yang datang, keluarganya, manajemen, bahkan juga para media, dia jawabin satu-satu. Dia udah menunjukkan kecintaannya. Tapi dia tetap punya harga profesionalnya. Nah, ketika itu akhirnya dia lakukan, dan mungkin dalam beberapa jam atau bahkan saat ini terupload dia sudah mengumumkan di tim yang baru. Tadi gue bilang sama teman-teman produksi, tangisannya itu akan dibereskan di preskon tadi. Tapi pada saat dia mengumumkan tim baru, dia akan tersenyum saat dia ada di sana. Karena apa? Dia akan mendapatkan good deal. Karena uang transfer fee yang akan bisa menjadi hitung-hitungan klub ditambah dengan gaji yang dia minta, sehingga akan ada penyesuaian di sana. Itu tidak perlu untuk klub baru ini. Klub baru ini hanya perlu negosiasi signing fee di depan. Itu berapa? Jadi tim manajemen Messi pasti akan lebih berhitung bahwa dia bahkan bisa saja dapat gaji yang sama dengan harga normal dia di Barcelona. Karena apa? Karena klub tersebut dapat Messi cuma-cuma. Tidak perlu dikenakan charge transfer fee. Berarti ini akan menjadi win-win untuk Messi. Dia sudah tunjukkan rasa cintanya tapi nggak bisa. Dia akan bernegosiasi dan dia tahu banget bahwa mereka nggak perlu bayar transfer fee. Berarti uangnya akan diamankan untuk gajinya. Dan klub tersebut pun juga akan hitung-hitung bahwa ya udah, toh gua nggak perlu pakai transfer fee. Berarti yang apek siapa? Dengan keputusan ini, menurut gua yang apek adalah Barcelona dan juga La Liga. Tapi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, memang akan ada akhir dari sebuah era. Dan ketika eranya itu dimulai saat kucuran dana baru itu masuk, bisa saja itu akan membuat mereka merebuild brand secara global dari La Liga yang konon katanya ingin menyaingi Liga Inggris. Apalagi prestasi mereka jauh lebih bagus kalau di kejuaraan-kejuaraan Eropa, ya tanpa Messi, tanpa Ronaldo, dan tanpa bintang-bintang itu. Ketika memang udah kepepet dan harus, biasanya orang akan bisa melakukannya. Dan itu yang akan terjadi apabila Messi pun pergi. Dan pasti sudah diukur dengan yang gue juga sudah upload. Untuk kasus Messi ini kan depresiasinya, usianya udah gak muda lagi. Sehingga akan ada kalkulasi-kalkulasi yang akan terjadi. Ya, ini tanggapan gue tentang press conference tadi. Tapi tidak akan membuat gue berhenti untuk mengulik hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi dari seorang pesepak bola, khususnya dalam hal ini lagi seringnya Messi. Sampai ketemu lagi di channel Radot Valen berikutnya. Silakan untuk komen, share, like, dan juga subscribe.
Terima kasih, see you guys.